Shalom, Assalamualaikum. Hai teman-teman, hai, bertemu lagi dengan saya Ibu Estekan Susan di sini. Mari ikut yuk keseruan kami hari ini atau malam ini. Nah, ini pada malam hari ya, sekitar jam 9 kami ada tamu. Ternyata adik saya dari perusahaan itu cuti, jadi langsung ke kebun kakek nenek. Ya nggak apa-apa, kita langsung berhubung hujan tadi, kita langsung masak nasi karena takut dia belum makan. Biasanya sih seperti itu, ternyata nggak makan juga, sudah kenyang katanya. Oke, kita langsung tidur. Terus di sini posisinya di pagi hari buta, sekitar 5:30 di sini teman-teman. Saya bangun, yang pertama bangun itu pastinya mamaku, habis itu adikku yang cowok ini. Terus ini saya bangun mama untuk masak karena katanya adikku mau berangkat pulang pagi-pagi ke kampungnya, karena adik saya ini punya istri di kampung sebelah, jadi dia tinggalnya di kampung istrinya. Lanjut di sini saya mau masak atau oseng pare nanti, sama bikin perkedel jagung. Nah, ini parenya sudah selesai saya iris. Dan saya lanjut garami, dan kita remes-remes garam seperti ini teman-teman, supaya tidak terlalu pahit. Tapi memang pare itu pahit sih enaknya ya teman-teman. Dan setelah itu di sini saya tadi ada bawa jagung dari kampung, karena saya tadi lewat kampung orang, jadi berhubung saya lihat jagungnya bagus-bagus, jadi saya ambil, saya mungkin perkedel. Dan ini sudah selesai, waktunya kita mau bersih-bersih dulu. Nah, itu di belakang saya mama lagi masak nasi di perapian ya, jadi dia masak nasi pada pagi hari ini. Lanjut di sini sudah selesai, saya cuci juga jagungnya, dan terus saya mau iris-iris dulu, mau bikin perkedel kan ya. Jagungnya kita iris-iris karena memang prosesnya bikin perkedel ini agak lumayan ribet ya teman-teman. Setelah saya iris semua, kita iris dulu semuanya. Nanti setelah itu saya mau haluskan lagi, karena berhubung bapak saya ya katanya, ini diulek lagi ya supaya halus, supaya enak makannya katanya bapak ya. Kurang enak katanya kalau langsung dibikin atau belum diulek gitu ya teman-teman. Nah, ini saya ulek dulu jagungnya, dan berhubung cobeknya terus ini ulekannya kecil, jadi kita pelan-pelan saja menyelesaikannya, walaupun ini lumayan banyak memakan waktu ya. Jadi tidak apa-apa, untuk menghasilkan makanan yang enak kita bikin aja supaya enak, bapak juga bisa makan. Dan ini sudah mau habis, kita ulek dulu semuanya sampai halus. Setelah itu ini perkedelnya cuma bumbunya bawang putih saja teman-teman, karena sekali lagi karena ya itu aja yang ada di sini, karena warung di sini jauh sekali teman-teman. Kalau kita kekurangan apa-apa di sini seperti bahan-bahan sembako seperti ini, kita harus turun dulu ke kampung atau ke kampung orang supaya bisa masak gitu ya. Jadi kebiasaan mama di sini, jadi dia banyak sekali stoknya, baik minyak maupun segala tetek bengek yang ada, perbumbuan-perbumbuan yang ada. Nah, kebetulan hari ini cuma ada bawang putih. Oke, kita lanjut saja. Sudah selesai saya ulek dan saya haluskan. Di sini kalian bisa lihat saya tambahkan penyedap rasa dan garam. Tadi juga sudah saya tambahkan telur. Nah, kalian lihat di sana, itu bapak saya baru bangun. Ini sekitar jam 6. Karena bapak saya yang terakhir, dia yang melipat tikar. Jadi kalau kami ke kebun, kami tidurnya di lantai ya teman-teman, jadi tikar seperti ini. Dan kalian tahu anak saya paling suka kalau tidur di sini tuh pakai kelambu. Kalau saya sih sudah mulai dari kecil ya sudah biasa pakai kelambu. Terus kalau sudah besar gini tuh perasaan saya kalau pakai kelambu tuh rasanya engap gitu ya teman-teman, karena berhubung di sini banyak nyamuk, makanya kakek nenek di kebun ini pakai kelambu. Jadi anak saya itu paling senang kalau pakai kelambu. Mungkin perasaannya berbeda, kalau di rumah sendiri kan nggak pernah pakai kelambu ya teman-teman. Rasanya gimana, mungkinnya kayak main pondok-pondokan kali ya. Lanjut, kita
aduk-aduk sampai merata. Jangan lupa juga nanti kita cek rasa, kalau rasanya sudah pas nanti baru kita masak ya. Nah ini saya bilang ini saya cek rasa ya, oh ternyata masih kurang, jadi kita tambahkan dulu penyedapnya. Biasalah orang Indonesia ya teman-teman, kalau nggak ada penyedap itu rasanya hambar. Terus di sana kalian bisa lihat mamaku baru buka jendela, ini sekitar jam 6 teman-teman, masih pagi, dingin sekali kalau di pondok ini, di kebun kakek nenek. Dan di sini sudah selesai dan kita mau siap-siap menggoreng. Tadi waktu saya aduk-aduk, saya sudah panaskan minyaknya dan langsung saja kita masak. Kita bulat-bulatkan seperti ini aja teman-teman, nggak ada takaran, nggak ada apa. Yang penting bulat aja. Kita masukkan satu-satu. Dan di sini minyaknya panas sekali, kita harus hati-hati. Nah, seperti saya bilang, kami ada dua alternatif untuk masak di kebun nih teman-teman. Ada untuk kayu perapian, ada yang gas. Nah kalau kita biasanya, kalau kami biasanya kalau mau cepet itu kita pakai gas. Kalau pakai perapian kan kita harus nyalakan apinya lagi, tambahkan kayunya lagi. Kalau kompor gas kita langsung ketek saja. berhubung saya hari ini mau pakai mau pakai gas, jadi kita tinggal ketek aja. Kalian pasti tanya, gasnya ambil di sana? Kita ambil di kampung teman-teman, turun kalau gasnya habis. Makanya kalau di sini kalau mama masak itu paling banyak tuh di perapian ya. Karena kita lagi males atau saya lagi males ya sudahlah. Dan saatnya kita untuk balik-balik perkedel kita. Karena kalau perkedel ini kita tinggal sedikit atau sebentar aja, cepet banget ya gosongnya teman. Jadi kita harus jaga-jaga supaya tidak gosong, dan kita bolak-balik satu persatu biar masaknya merata ya teman-teman. Di sini wangi sekali ya, tercium wanginya jagung perkedel ini teman-teman. Rasanya gak sabaran lagi pengen makan. Kalian gak tergoda nggak? Kalian lihat nih teman-teman, kalian nggak ini ya teman-teman ya, nggak tergoda ya ngeliat perkedelnya ya. Dan lanjut kita masak, kita tunggu perkedelnya sampai menguning sesuai selera saja. Sementara itu teman-teman, saya tinggal perkedel dulu dan saya tengok sebentar ke belakang pondok mama bapak ya. Dan kalian lihat di sana ada pisang-pisang itu ditanam sama bapakku. Sekarang karena berhubung cuacanya hujan terus mulai pagi sampai malam, airnya besar. Jadi pisang-pisang itu kemungkinan tidak akan selamat dari banjir karena dia akan busuk, akan mati. Suatu pekerjaan lagi buat bapakku. Dan di sana kalian bisa lihat di belakang pondok kakek nenek itu masih ada hutan yang benar-benar asri teman-teman. Jadi udaranya di sini sejuk, cuacanya juga di sini dingin sekali. Jadi kalau di pondok atau di kebun ini dingin sekali teman-teman. Kalau tidur di pondok tuh harus butuh selimut yang tebal-tebal ya. Jadi mama itu sudah siapkan selimut untuk kami kalau kami datang mudik gitu ya. Terus di sini sebenarnya banyak monyet sih teman-teman. Kita lanjut lihat masakan kita sudah selesai, goreng perkedel. Di sini kita lanjut untuk oseng-oseng pare yang tadi saya remes-remes pakai garam tadi ya teman-teman. Ini saya pakai bumbunya bawang merah, bawang putih saja. Dan tadi adikku yang cowok itu kan bilangnya, saya seneng banget ini makan ini katanya kayak gitu. Oke, kita sudah selesai makan. Lanjut, ini dia adikku berangkat pulang ke kampungnya. Sekarang dia bawa mobil, tadi dia turun bawa motor ya, yang merah itu motornya. Karena berhubung besok ada acara, jadi dia perlu mobil. Dan kami cerita di luar ya, ini di luar pondok kakek nenek. Dan di sini kita ada semua, ada bapak dan mama. Kita cerita sebentar. Lanjut kita ini nyemil-nyemil. Ini tadi adikku yang dari perusahaan yang bawa ya. Nah, terus di sini saya mau makan. Kebetulan rencana hari ini kami mau main air. Saya dan adik-adik dan anak saya mau main air karena anak saya ini dari
kota sudah bilang mau main air terjun karena ada air terjun di dekat sini. Oke, dari pondok kakek nenek itu nggak jauh teman-teman, sekitar nggak sampai pokoknya kurang lebih 15 menit lah kalau kita naik kendaraan dari sini, dekat teman-teman. Jadi ya oke lah, kita mau mandi air ya. Sekarang saya mau ambil lauknya dulu ya. Mohon maaf, tangan saya sudah dicuci semua ya. Nah itu dia, mama saya nggak pernah diem, ada aja kerjaan yang dikerjain. Lanjut, kita di sini mau makan teman-teman. Kita mau makan di sini semuanya. Nasinya panas, perkedel jagungnya baru dimasak, dan di sini juga ada oseng pare. Oh ya, ada ikan goreng juga teman-teman. Tadi malam mamaku goreng. Kemarin ternyata mama waktu kami belum naik ke kebun kakek nenek, ternyata mereka cari ikan pasang pukat gitu teman-teman. Di bawah itu ada anak sungai teman-teman. Jadi anak sungai itu biasanya bapakku pasang pancing, pasang bubu, terus pasang pukat. Jadi itulah, kalau mereka pengen makan ikan mereka turun cari ikan. Dan tidak jauh dari pondok kakek nenek sih teman-teman, tempat kami biasa mandi juga airnya. Anak sungainya kecil aja kok teman-teman. Ternyata anak sungai juga ada keongnya loh teman-teman. Ada siputnya, banyak siputnya. Jadi oke, kita mau makan dulu, kita isi tenaga dulu sebelum kita mau melakukan aktivitas seperti biasa. Dan di belakang saya ada kakek ya, ada kakek lagi minum air panas, air hangat, karena kakek kalau pagi-pagi harus minum air hangat. Tadi juga saya sudah tawarin kakek nenek sama anak saya untuk makan, katanya mereka nanti. Baiklah, di sini makanya saya makan sendiri, tidak apa-apa, dan kita makan pakai tangan saja. Kalian bisa lihat nikmatnya itu teman-teman. Dan di sini juga sudah ada anakku mau makan, karena saya suruh makan karena perjalanan kita juga cukup jauh. Tara, seperti yang saya bilang tadi, adikku yang dari kampung sudah datang semuanya. Mereka makan dulu karena dari kampung juga mereka belum masak pastinya ya. Jadi mereka di sini mau makan dulu sebelum kita melakukan aktivitas ke air terjun. Jadi, nah coba lihat, mereka mau makan dulu.